Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana caranya membuat project baru berkaitan dengan pembuatan game 3 dimensi seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa hal terkait dengan panel-panel UI yang disediakan oleh Unity dalam rangka untuk mempermudah proses development game 3 dimensi. Yang diantaranya kemarin sudah kita sebutkan ya, ada hierarki, ada panel scene, ada panel animator, dan lain sebagainya sampai ke panel project console seperti itu. Nah, ini masing-masing juga kita sebutkan fungsinya ya kemarin ya, dan itu masih secara umum saja sih. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut sambil kita mempraktekkan seperti itu. Jadi nanti fungsi-fungsinya akan kita pelajari lebih lanjut sambil praktek supaya nanti kita lebih dapat feel-nya. Oh, ini untuk apa sih? Oh, itu untuk apa sih? Seperti itu. Nah, di sini sambil jalan saja kita akan membahas salah satu fungsi yang cukup krusial dalam dalam pembuatan sebuah game 3 dimensi menggunakan Unity. Hal apa itu yang saya sebutkan krusial tadi? Sebutlah game object. Jadi game object ini apa? Game object ini adalah objek fundamental dalam Unity yang merepresentasikan karakter, bisa properti, bisa pemandangan, atau bisa objek apapun seperti itu. Nah, bisa kita ibaratkan bahwasanya game object ini seperti mungkin kalau teman-teman pernah main game ya, mungkin di situ ada karakter, ada arena, kemudian ada rumah, kemudian ada juga misalkan ada ini ya, apa namanya, mobil seperti itu. Nah, itu bisa kita sebut sebagai game object seperti itu. Itu adalah kalau di Unity itu kita sebutnya game object seperti itu. Tapi sebenarnya game object ini adalah wadah kosong kayak gitu. Game object ini sebuah wadah kosong. Dia tidak punya fungsi apapun sebenarnya. Jadi bisa kita bilang misalkan mobil ya. Mobil ya cuman bentuk mobil aja seperti itu. Nah, itu masih berupa game object kalau masih berupa bentuk mobil. Kenapa? Karena dia belum mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti misalkan bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa ngegas, bisa ngerem, seperti itu. Nah, karena belum mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti itu masih game object saja gitu. Itu masih wadah saja gitu. Agar game object ini punya fungsi, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu yang namanya komponen. Nah, komponen ini apa sih? Komponen ini adalah nanti yang akan mengimplementasikan fungsionalitas dari game object. Contohnya tadi, ketika saya mempunyai mobil seperti itu ya, mobil mungkin bentuknya mobil gitu ya, mungkin objeknya bentuknya mobil seperti itu masih wadah saja seperti itu. Tapi ketika kita sudah tambahkan misalkan ini ya, fungsionalitas lain ya, seperti misalkan script seperti itu. Misalkan script untuk belok kanan atau kiri, kemudian script untuk ngegas, kemudian kita tambahkan juga script untuk ngerem seperti itu. Nah, itu script itu adalah bisa kita sebut sebagai komponen dari mobil seperti itu. Nah, kemudian mobilnya nggak ada warnanya nih, awal-awalnya nggak ada warnanya nih, kita kasih warna. Warna itu adalah material. Jadi karena materialnya kita assign ke mobil, maka si material ini juga merupakan komponen dari mobil seperti itu. Misalkan awalnya nggak ada warnanya, kemudian kita kasih warna merah. Si warna merah ini atau bisa kita sebut dengan material ini itu adalah bagian dari komponen mobil seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang saya maksud material di sini nanti mungkin sama seperti material yang ada di Blender. Jadi mungkin bisa jadi tekstur, bisa jadi warna biasa, atau bisa jadi hal-hal yang lain seperti itu. Nah, itu adalah konsep terkait dengan komponen dan game object. Jadi apa? Game object itu adalah wadahnya, komponen itu adalah fungsionalitasnya, seperti itu. Fungsionalitas supaya si game object ini dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi game object aja nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada komponennya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa berikan contoh di sini misalkan ya, saya bikin ini bikin sebuah, silakan
buat project baru terlebih dahulu, silahkan nama projectnya bebas. Kalau di sini namanya saya game object strip component. Oke ya. Silahkan kalian bikin sendiri, bebas namanya. Kemudian di sini klik kanan di bagian hierarki, kemudian 3D object, kemudian saya pilih misalkan sphere. Oke, di sini saya punya sebuah sphere. Nah, sphere ini yang kita sebut dengan game object seperti itu. Di dalamnya ada komponen, di mana bisa kita lihat komponennya ada di bagian inspektor. Ketika kita klik objek mobil ini, kita klik objek sphere ini, atau mungkin kita klik di bagian hierarki ya boleh, atau mungkin di bagian scene ini juga boleh. Itu nanti kita akan menemukan banyak sekali komponen yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah transform, sphere mesh filter, kemudian mesh renderer, kemudian sphere collider, kemudian ada default material. Nah, ini semuanya ini merupakan penyusun, merupakan fungsional dari sphere seperti itu. Dia merupakan fungsional dari sphere. Jadi kalau misalkan nggak ada nggak ada sphere collider, nanti ketika bertabrakan dengan objek lain, dia tidak akan dianggap seperti itu. Bisa tembus seperti itu ya. Nah, ini fungsi dari sphere collider seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas collider lebih lanjut, tapi sphere collider ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana cara menangani collision terhadap objek lain seperti itu. Jadi ini fungsionalitas, semuanya fungsionalitas ya ini ya. Misalkan nih, kita coba tambahkan material ke objeknya ini. Gimana caranya, Pak? Kita klik kanan di bagian ini, kita klik aset ya di sini ya. Kemudian kita coba untuk bikin material baru di sini, klik kanan, create, coba bikin foldernya dulu ya untuk mengelompokkan. Misalnya di sini kita kasih nama material. Oke. Material, double klik. Oke, masuk ke folder material. Kemudian di sini kita bikin material baru, create. Klik kanan, create material. Oke. Misalkan di sini kita sebutlah sebagai material warna. Seperti itu ya. Ini awalnya putih, coba kita ganti jadi hitam legam. Oke, seperti ini. Di bagian albedo ya. Kemudian kita close. Nah, di sini warnanya jadi hitam. Kita tarik si hitam ini ke arah bola. Klik drag, lepas. Nah, bolanya jadi warna hitam. Nah, sekarang kita lihat. Yang tadinya default material jadi material warna. Nah, ini berarti material warna ini sekarang menjadi komponen dari si sphere seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti sphere-nya bisa gelinding, misalnya ini ya berguling-guling ke depan atau berguling-guling ke belakang, misalnya kalau dikendalikan menggunakan ini ya, menggunakan mouse atau keyboard. Nah, itu adalah fungsional juga. Misalkan kita implementasikan hal itu menggunakan ini ya, scripting. Nanti scriptnya kita embed sebagai komponen dari sphere seperti itu. Nah, artinya si script tadi merupakan komponen dari sphere. Ini kita tidak akan membahas scripting dulu, kita akan bahas nanti sambil jalan. Jadi kita pertama harus tahu terlebih dahulu apa itu objek, apa itu komponen. Seperti itu kurang lebih. Jadi saya perjelas kembali. Kalau game object itu adalah sebuah wadah, maka fungsional untuk mengimplementasikannya adalah komponen seperti itu. Setiap objek pasti memiliki komponen, minimalnya adalah transform seperti itu. Kalau nggak percaya nanti silahkan bikin objek ya, bikin objek apapun gitu. Mungkin selain sphere bisa, mungkin objek import dari ini ya, Blender 3D ya, kemudian kalian import ke aset, kemudian kalian masukkan ke bagian ini hierarki atau masukkan ke scene. Nah, ketika kalian masukkan ke situ, pasti ada yang namanya transform seperti itu. Pasti bakal ada yang namanya transform. Jadi hal minimal yang dimiliki oleh objek, komponen minimal yang dimiliki oleh objek ini adalah transform. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan komponen dan ini ya, terkait dengan objek dan komponen. Karena ini nanti bakal erat kaitannya dengan proses development ke depan. Kalau kita butuh komponen yang lain, bisa kita cari di mana? Di sini, di bagian inspektor. Misal kita klik sphere ya, klik sphere kemudian add komponen.
Nah, di sini ada beberapa komponen yang bisa kita implementasikan seperti itu. Jadi nanti kita bisa searching komponen apa yang kita perlukan. Misalkan ada collider ya, di sini collider. Nah, di sini ada jenisnya box collider, ada kapsul, ada sphere, ada terrain, ada well, dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan seperti itu. Misalkan kita butuh script nih. Misalkan ini ya, apa namanya, karakter controller. Nah, ini script nih, salah satu script nih karakter controller ini. Nah, ini juga nanti bisa kita tambahkan karakter controller buat apa? Nanti misalkan biar bisa dalam hal ini biar bisa si sphere ini biar bisa dikendalikan, misal maju, mundur, ke belakang, kanan, kiri seperti itu. Itu nanti pakai karakter controller. Tapi kita bahas nanti. Kemudian kita bisa juga menambahkan hal-hal lain seperti misalkan fisik ya. Nah, di sini fisik ada banyak banget, ada spring joint, ada sphere collider. Collider juga termasuk ke dalam ini ya, fisik ya. Dan lain-lain seperti itu. Jadi seperti itulah kurang lebih terkait dengan konsep game object dan komponen. Komponen akan mengisi game object. Komponen akan menjalankan fungsionalitas dari game object. Saya perjelas kembali, misalkan mobil, misalkan kita punya sebuah objek mobil, objek mobil itu kita panggil sebagai game object. Nah, tapi objek mobil itu nggak bisa ngapa-ngapain nih. Supaya bisa ngapa-ngapain, misalkan belok kanan, belok kiri, ngegas, ngerem, itu butuh yang namanya komponen. Dan komponen ini bentuknya bisa apapun seperti itu. Bisa script, bisa collider, bisa bisa misalkan tadi fisik, bisa berupa fisik, bisa berupa hal-hal yang lain, material dan lain sebagainya seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan komponen dan ini ya, game object. Kita akan lanjutkan lagi nanti terkait dengan konsep-konsep berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.